Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru calon penggerak? Salam bahagia. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi di modul 11, yaitu Filosofi Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 11, saya memahami pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Yang pertama, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kehidupan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, manusia yang mampu menggali potensi-potensi kreatif, inovatif, dan berkarakter, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapai. Yang kedua, pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Guru memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pendidikan sekaligus pengajaran bagi siswa-siswanya. Ya, pendidikan dan pengajaran merupakan sebuah istilah yang terlihat serupa, tapi hasil akhir dari kedua istilah tersebut yang membedakan. Pendidikan sejatinya memberikan fokus penekanan dalam pembentukan karakter peserta didik, termasuk pembentukan mental, sosial, moral, dan nilai religius. Salah satu contoh output dari proses pendidikan itu, misalkan seseorang siswa jika bertemu gurunya di luar sekolah, anggaplah di sebuah pasar, kemudian siswa tersebut memanggil gurunya dan menghampiri seraya mencium tangan gurunya. Dalam hal ini, aspek moral dari siswa diwujudkan dengan menghormati gurunya dengan tindakan mencium tangan. Pendidikan bisa memberikan sebuah perubahan, tapi harus ada dukungan terhadap ilmu pengetahuan. Nah, untuk mendukung hal tersebut diperlukan sebuah pengajaran. Dengan kata lain, pengajaran bisa dikatakan sebagai proses transfer ilmu dari pelajaran yang diajarkan oleh guru. Mudahnya untuk bisa dipahami bahwa pengajaran itu sebuah proses menuntut ilmu. Guru menyampaikan ilmu kepada siswa yang belajar dan hasilnya siswa memiliki ilmu yang diajarkan. Yang ketiga, pendidikan yang berupaya memenuhi kodrat kebutuhan tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Setelah mempelajari modul ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, karena dengan melalui pemikirannya yang berharga ini, ke arah pemerintah yang merancang pendidikan kiranya dapat merefleksikan diri sebagai guru dan berperan menuntun kodrat anak yang baik. Dan anak atau sifat apa yang dilakukan dalam proses pembelajarannya memberikan keleluasan kepada anak dalam belajar bersama di kelas. Yang keempat, anak bukanlah merupakan suatu tabula rasa. Mereka lahir dengan membawa kodratnya masing-masing. Mereka lahir telah membawa bakat dan potensinya, dan mereka lahir dengan keunikannya masing-masing. Jadi anak yang telah lahir itu merupakan sebuah kertas dengan penuh garis-garis halus. Nah, kita sebagai guru mempunyai fungsi untuk menebalkan garis-garis halus tersebut. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 11, yang saya lakukan adalah kesepakatan kelas yang saya buat harus diikuti oleh siswa tanpa meminta pertimbangan terlebih dahulu. Kemudian, siswa harus menguasai materi yang saya sampaikan. Dan yang ketiga itu, ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting dari memahami karakteristik siswa. Dan pembelajaran saya katakan berhasil jika siswa telah mencapai nilai KKM. Selanjutnya, saya selalu menganggap siswa sebagai subjek pembelajaran. Kemudian, selalu mengeluh ketika siswa tidak memiliki semangat belajar ketika saya mengajar. Dan saya juga tidak memperdulikan apakah siswa benar-benar paham dengan apa yang telah saya sampaikan di kelas. Tapi setelah saya mempelajari modul 11 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang telah saya lakukan selama mengajar adalah sangat keliru dan saatnya untuk memperbaiki mulai dari sekarang. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh dengan mempertimbangkan aspek kognitif, psikomotor, afektif, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian saya juga harus sabar dan ikhlas penuh hati dalam mendidik siswa. Terus menuntun siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Sama seperti saat ini di zaman abad 21, di mana perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, sehingga saya harus mengajar kepada siswa dengan menggunakan atau memanfaatkan digital.
Kemudian saya harus mengajar dengan lebih memerdekakan siswa dalam belajar dengan tidak memberikan hukuman yang tidak bermanfaat. Setelah mempelajari modul 1.1, yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, membuat kesepakatan kelas bersama dengan siswa sebagai salah satu wujud merdeka belajar. Yang kedua, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa atau student center. Yang ketiga, harus lebih among lagi dalam menuntun segala kodrat yang ada pada siswa. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang interaktif, komunikatif, dan kolaboratif sesuai dengan pembelajaran abad 21. Dan yang kelima, mengenali karakteristik siswa untuk menjalin komunikasi yang baik serta bisa menjadi teman untuk siswa. Demikian kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara di modul 1.1. Semoga video ini bermanfaat untuk semua.